Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera rekan-rekan pers yang kami hormati, baik dari media cetak, media elektronik maupun dari media online ya. Hadir dalam kesempatan ini lengkap ya. Mulai dari asisten 3, asisten 2, kabak pemerintahan, dan saya sendiri selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam kesempatan ini kami ingin ya, beberapa waktu yang lalu Gubernur Bengkulu itu menyampaikan surat ke pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wakil Wali Kota ya, itu terkait dengan masalah pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dasar yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu terkait dengan masalah pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan ini terkait dengan banyaknya ya pengaduan baik lisan, tertulis terhadap keluhan-keluhan masyarakat, khususnya menyangkut masalah Pantai Panjang, mulai dari penerangan lampu jalan, kemudian masalah parkir dan masalah kebersihan. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa kami sudah merapatkan ya untuk menyampaikan balasan surat ya untuk Gubernur Bengkulu. Nah, harapan kami bahwa agar tidak lagi terjadi kesimpang siuran, tidak lagi terjadi polemik masalah pengelolaan Pantai Panjang ya. Nah, dalam surat yang disampaikan oleh pemerintah kota menanggapi surat yang disampaikan oleh gubernur, bahwa pemerintah kota itu sesuai dengan kesepakatan bersama pada tanggal 9 November 2021 bahwa pemanfaatan pengelolaan sepenuhnya Pantai Panjang itu sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Bengkulu. Kemudian terkait bahwa masih ada kewajiban-kewajiban di dalam aset pemerintah Kota Bengkulu terkait dengan masalah pajak dan retribusi ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 ya tahun 2009, itu memang beberapa pajak itu sudah menjadi satu ketentuan, menjadi pajak yang ya dipungut oleh pemerintah kota, terkait seperti masalah pajak hotel, pajak rumah makan, itu memang sudah menjadi kewenangan pemerintah kota. Nah, artinya tidak automatically ya ketika misal pajak-pajak itu yang menjadi kewenangan pemerintah kota dipungut, kemudian pemerintah kota punya kewajiban ya, itu tidak. Nah, terus yang kedua perlu kami sampaikan juga bahwa terkait dengan retribusi ya, retribusi itu sudah tidak ada lagi ya, itu kerjasama ya dengan pihak ketiga, karena pengelolaan Pantai Panjang itu sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka pemerintah kota sangat menyadari bahwa semangat atau aturan yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ya, itu retribusi itu bisa dipungut ketika kita sudah bisa memberikan jasa. Nah, sehingga mulai tanggal 9 November ketika ini sudah menjadi kewenangan penuh pengelolaan dan pemanfaatan oleh pemerintah provinsi, maka pemerintah kota tidak lagi melakukan retribusi terkait dengan masa pengelolaan sampah, mulai dari proses pengumpulan, pengangkutan, pembersihan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, sehingga ini sudah menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, terus yang kedua terkait dengan masalah penerangan lampu jalan.
Nah, penerangan lampu jalan ini itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, disebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas ya umum ya wajib dilengkapi dengan pelengkapan jalan. Salah satu ya antara lain ada penerangan lampu jalan. Meskipun ada beberapa yang lain ya, seperti masalah dari sisi sektor perhubungan, masalah markah jalan, kemudian pengaman jalan dan sebagainya ya. Nah, berdasarkan ketentuan, kami berpendapat bahwa karena jalan pariwisata itu sudah merupakan jalan provinsi ya, maka itu pun sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dan alhamdulillah ya bahwa pemerintah provinsi itu sudah mulai mencoba terkait dengan masalah penerangan lampu jalan, sudah mulai menghubungi bahkan menyurati baik rumah makan maupun restoran berdasarkan surat gubernur edarannya nomor 656 ya 1822 Dispar 2021, dan ini sudah mulai dipasang. Nah, kita bersyukur ya, mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi polemik ya itu akan terjawab dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan kita juga berharap bahwa nantinya pengelolaan Pantai Panjang ini memang tidak sesederhana yang kita pikirkan, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi kita yakin dengan kesungguhan daripada pemerintah Provinsi Bengkulu ya, karena ini sudah menjadi ini, maka kita harapkan hasilnya akan lebih baik. Nah, terkait hal-hal yang belum diatur ya, persoalan masalah bagaimana pengelolaan ke Pantai Panjang ke depan ya, ini sesuai dengan berita acara ya, bahwa pemerintah provinsi ya itu bisa diatur kemudian dibicarakan kemudian inisiasi dari pemerintah provinsi. Artinya pemerintah kota merupakan bagian daripada pemerintah provinsi ya. Kita menunggu undangan, inisiasi dan sebagainya dari pemerintah provinsi Bengkulu, sehingga apa peran yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota terkait dengan masalah pengelolaan. Memang harus dimaklumi bahwa dengan kondisi Covid pandemi ya, itu memang pemerintah kota dari sisi anggaran ya sangat terbatas. Nah, sehingga sebetulnya kemarin itu banyak sekali terkait dengan masalah penerbangan itu karena kita keterbatasan biaya operasional. Nah, sehingga akhirnya karena ini sudah menjadi kewenangan pemerintah kota Provinsi Bengkulu, maka pemerintah kota ya lebih fokus kepada persoalan-persoalan di lingkungan, karena persoalannya juga sama ya. Di lingkungan masyarakat juga banyak tuntutan tentang masalah penanganan lampu jalan dan sebagainya. Maka pemerintah kota itu fokus dengan keterbatasan anggaran ya, lebih memfokuskan ke lingkungan masyarakat, karena kita punya keyakinan bahwa untuk di Pantai Panjang itu sudah diambil alih oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Terbukti sudah dilakukan dengan adanya surat edaran dan sebagainya. Jadi itu barangkali yang perlu kami sampaikan ya, harapan kami bahwa mudah-mudahan juga masyarakat bisa mengetahui duduk persoalannya, dan masyarakat juga ya tidak lagi menjadikan ini semacam polemik, dan masyarakat juga harus bersabar karena pemerintah Provinsi Bengkulu sekarang sedang berikhtiar. Nah, mudah-mudahan dengan kesabaran, partisipasi aktif dari masyarakat ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama ke depannya insya Allah akan terwujud lebih baik lagi ya. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan.